Kita akan fokus untuk mempelajari kenapa Abraham menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari menantunya yang bukan dari orang Kanaan. Dia katakan, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Kita akan lihat kenapa. Pasangan yang sepadan. Saya pernah bersama dengan istri berkhotbah tentang pasangan yang sepadan. Bersama istri saya berkhotbah di Fisdak tentang pasangan yang sepadan. Kenapa ini sangat penting? Ini sudah disadari, bahkan sudah dari awal Allah menginginkan setiap manusia itu memiliki pasangan yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik, dapat saya katakan, dari kejadian 1, semua kata-katanya baik, 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 baik. Baru di kejadian 2, di ayat 18, ada kata tidak baik. Dan itu berhubungan dengan manusia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah tahu bahwa setiap manusia itu perlu membutuhkan pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan apa artinya? Pasangan yang dapat menolong, pasangan yang dapat juga mendorong, pasangan juga yang dapat membantu. Makanya dikatakan apa? Kalau manusia itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan atau setujuan seimbang. Jadi Allah mau setiap manusia memiliki pasangan yang seimbang dan tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 24 ayat 3 tadi mengatakan supaya Abraham meminta orang kepercayaan untuk mengambil istri untuk Ishak, bukan dari orang Kanaan. Kita akan lihat nanti kenapa itu. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dia tadi pernah di kejadian pasal 2 bilang pasangan yang sepadan, pasangan yang seimbang. Sedangkan Abraham berkata, jangan ambil dari orang Kanaan. Question, apakah masalahnya jika Abraham mengambil istri Ishak itu dari orang-orang Kanaan? Apakah akibatnya fatal? Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat apa akibatnya. Kenapa Abraham tidak setuju? Namun di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 inilah bukan masalah uh, etnis, bukan masalah ras, tapi ini masalah apa? Masalah iman. Masalah iman. Makanya dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi, tidak boleh, saya katakan, untuk seluruh orang-orang muda gereja Masih Penada ke-7, carilah pasanganmu yang sepadan. Yang sepadan artinya sepola pikir, seimbang, dan juga syarat yang paling utama adalah sama-sama mencintai apa? Yesus.
Nanti kita akan lihat apa akibatnya kalau kita mengambil pasangan di luar iman kita. Apa akibat buruknya? Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 katakan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Tidak bisa kita digabungkan kebenaran atau dengan kedurhakaan. Mungkin dapat dikatakan pada saat kita mencintai banyak wanita-wanita, para pria, banyak wanita-wanita cantik yang di luar gereja Masa Advent ketujuh. Atau banyak pria-pria, bagi para wanita, banyak pria-pria ganteng di luar gereja Masih Advent ketujuh. Tapi jangan hanya dilihat dari kegantengannya, kemampuannya, tapi lihat apakah dia mencintai Tuhan, apakah dia dapat membawa kepada kita sama-sama mencintai Yesus, atau membuat kita undur dari kebenaran. Nanti kita akan lihat apa dampaknya. Karena ini adalah pengalaman di dalam Alkitab juga. Pernikahan, poin kedua, pernikahan berbeda agama. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4 katakan, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Apa akibatnya kalau kita mengambil pasangan di luar iman kita? Maka dia akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Terus ada yang dapat membantah, oh ya ada yang sudah menikah di luar Advent. Malas, dia lebih setia. Itu 1 dari 100. Apakah dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa itu dapat terjadi pada saat itu dengan kita? Tapi yang lebih banyak adalah akibatnya. Saya memiliki pengalaman, saya dalam keluarga saya ada yang seperti hal yang sama, menikah di luar gereja Masih Advent ketujuh. Apa dalilnya? Untuk semuanya pada saat ini sudah kembali dalam gereja Advent. Tapi apakah semuanya itu dapat dibenarkan dengan demikian? Apakah pengalaman pahit di dalam keluarga itu dapat kita lihat menjadi suatu kesaksian bahwa tidak baik karena Tuhan sendiri sudah melarangnya. Cari pasangan yang sepadan. Cari pasangan yang sepadan. Apakah pengalaman pahit yang keluarga saya hadapi karena salah satu keluarga saya juga kawin, maksudnya bukan kawin dengan non gereja Masih Advent dari ketujuh. Apa akibatnya? Dengan yang tidak seiman, apa akibatnya? Permasalahan dalam keluarga begitu besar. Pertentangan hampir setiap hari, berantem, berantem, berantem karena hanya masalah agama di dalam rumah tangga. Sedangkan itu Allah sudah ingatkan. Walaupun pada akhirnya mereka semua masuk kembali ke gereja Masih ketujuh. Namun itu sangat beruntung karena mereka keluarga saya masih balik semuanya ke gereja Masih ketujuh. Tapi banyak yang keluar. Ini sudah diperingatkan oleh Tuhan pada kita semua dari awalnya. Musa mencatat di cari pasangan sepadan, cari yang sepadan. Apa artinya? Sama-sama mencintai Allah, sama-sama mencintai Kristus. Apa bahayanya? Anakmu, engkau, dan keluargamu akan dibawa keluar meninggalkan Kristus.
Kita akan lihat dalam pengalaman di dalam Alkitab. Di satu Raja-Raja 11 ayat 1-2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah, di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi dia mencintai. Pertama dia mengasihi Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan Raja Salomo. Namun apa yang terjadi pada masa mudanya, dia sangat mencintai Tuhan. Namun di tengah pada saat Tuhan mengangkat dia menjadi luar biasa, raja yang begitu berhikmat, raja yang begitu tersohor, jadilah dia mulai mencintai apa? Anak Firaun, anak dari Moab, Raja Moab, anak dari Raja Amon, anak Raja Edom, anak dari Raja Sidon. Apa yang terjadi? Anak raja dari orang Het. Apa yang terjadi? Kita akan lihat apa yang terjadi. Bagaimana apa yang terjadi dalam keluarga itu sendiri. Satu Raja-Raja 11:47. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem bagi Molok, dewa kejijian sembahan Bani Amon. Bayangkan apa yang terjadi. Kalau dibilang demikianlah Salomo mengikuti Asyoret, dewi orang Sidon. Sudah tahu Dewi Asyoret. Imam-imamnya adalah wanita semua. Apa yang mereka lakukan? Kenapa disebut Dewi Kejijikan? Karena apa? Cara perbaktian Dewi Asyoret adalah mereka melakukan hubungan seks bebas dan dengan para imam orang Dewi Asyoret ini, dan akhirnya imam-imam ini akan apa melahirkan bayi, dan imam-imam ini melahirkan bayi dan bayinya itu dikorbankan dan darahnya itu ditaruh di atas tanah, maka tanah itu akan subur selama 1 tahun. Itu yang diikuti apa? Salomo. Makanya Salomo mengikuti Asyoret, dewi orang Sidon. Itu adalah dewi kejijian di hadapan Tuhan. Dan Milkom, dewa kejijian sembahan orang Amon. Ciri-ciri mereka itu sama semuanya. Penyembahan mereka dilakukan dengan secara apa? Tidak, kalau pada zaman dulu dengan penyembahan pengorbanan manusia dan seks bebas. Makanya dapat dikatakan Tuhan menyembah Allah lain, Tuhan marah. Apalagi bagaimana penyembahannya itu, cara penyembahannya itu sangat menjijikkan di hadapan Allah. Karena apa? Merusak moral, merusak hukum Allah, menentang hukum. Nah,
Inilah yang diikuti apa? Salomo. Karena apa? Dia punya hati sudah jatuh cinta. Di awal Tuhan bilang jangan. Sudah dibuat larang. Ada aturan aturan di kitab ulangan. Dikatakan hanya boleh menikah oleh satu perempuan saja. Raja raja hanya boleh memiliki satu istri. Kudanya nggak boleh banyak. Hanya keturunan untuk seorang raja. Tapi semuanya dilanggar oleh Raja Salomo. Dia memiliki apa? Mengambil istri-istri dari apa? Di mana Tuhan larang. Apa dampaknya? Pada masa tuanya, dia condong hatinya kepada Allah-Allah lain. Dia yang bangun. Dia yang bangun Ka'bah Allah dengan begitu luar biasa. Tapi dia juga yang membangun bukit-bukit pengorbanan bagi para dewa-dewa di masa tuanya. Ini ini adalah dampak bila kita tidak mau dengar apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang jangan ambil yang tidak sepadan. Maka ya apa yang terjadi? Ini adalah pengalaman daripada apa? Salomo di dalam Alkitab. Dia tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan yang membuat dia jadi besar. Tuhan yang membuat dia jadi orang yang berhikmat. Makanya di kitab pengkhotbah saya adalah pada masa mudanya adalah orang berhikmat. Tapi pada masa tua saya adalah orang yang paling bodoh. Kenapa dia katakan Raja Salomo katakan itu di kitab pengkhotbah? Karena dia sadari betapa bodohnya dia pada saat dia meninggal Allah. Dan pada saat dia balik, dia sadari bahwa dia adalah manusia terbodoh. Dia adalah manusia terbodoh. Karena dia meninggalkan Allahnya. Nah, menarik bagi kita sekarang. Ini satu pelajaran yang sangat penting bagi anak-anak muda kita pada saat ini. Untuk mulai berpikir, bila memilih pasangan, carilah pasangan yang seiman. Carilah pasangan yang seiman. Jangan sampai karena pasangan kita jauh daripada Kristus. Poin ketiga. Poin yang ketiga, kita menjadi keluarga. Poin pertama, kita kita mau lihat pasangan yang sepadan. Poin kedua, kita dapat mengetahui dampaknya bila kita menikah beda agama. Poin ketiga, kita akan menjadi keluarga. Menjadi keluarga Allah adalah pilihan. Kejadian 24 ayat 57 sampai 58. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Pada saat pada saat Ribka ditanya, maukah engkau ikut? Maukah engkau pergi beserta dengan orang ini? Jawabnya, mau. Menjadi keluarga Allah adalah pilihan kita. Tapi sebelum itu, kita ditanya, mau atau tidak. Nanti kita lihat apa hubungannya menjadi keluarga Allah ini penting sekali. Dan itu adalah pilihan kita. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi
Kita akan lihat pada waktu, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan. Nah, karena anak itu yang lahir dari perempuan itu, dia dapat menyanggupkan kita menjadi anak-anak Allah. Kita akan lihat. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya apa? Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi, karena Yesus lahir, kita dilayakkan menjadi anak, terus nanti kita lihat berhubungan dengan kita punya pilihan. Berhubungan dengan kita punya pilihan. Kita, Kristus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi anak. Sama dengan Ribka. Apakah pada saat itu dia mengambil keputusan kalau dia tidak kalau dia tidak menyatakan maut, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kedua kalinya. Tapi pada saat itu dia mengambil keputusan yang benar karena dia mengatakan ikut. Dan karena Ribka memilih untuk ikut, maka dia menjadi keluarga keluarga Allah. Hal yang sama. Yesus memberikan kesempatan kepada setiap semua orang untuk menjadi anak-anak. Sekarang pertanyaannya, kita mau atau tidak? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi pada saat kita tadinya kita tidak layak, kita dilayakkan, dan pada saat kita diangkat menjadi anak Allah, maka kita memiliki apa? Kita adalah ahli waris surga. Ahli waris surga. Jadi kita menjadi apa? Anak Allah, ahli waris surga. Karena kita, kalau kita mau, kalau kita mau. Jadi pilihannya pada saat itu Ribka memilih mau. Dan sekarang tergantung pilihan kita mau jadi ahli waris surga atau tidak. Dan Galatia 4 ayat 28 sampai 31. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Saya dan saudara sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ini bercerita tentang apa? Ishak dan Ismail. Pada saat Ismail selalu menekan Ishak. Namun pada akhirnya apa? Ishak dan Hagar diusir. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi yang tadinya kita adalah anak-anak hamba, tapi karena Yesus, kita menjadi anak-anak apa? Perempuan merdeka. Jadi anak-anak perempuan merdeka. Yang tadinya kita tidak layak menjadi pewaris, sekarang menjadi apa? Pewaris. Roma 9 ayat 25 sampai 26. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, dan di tempat di mana dikatakan kepadamu, kamu ini bukanlah umatku,
Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anaklah, anak-anak Allah yang hidup. Karena apa? Dikuatkan, disanggupkan. Tapi itu tergantung kita punya apa? Pilihan. Namun menarik, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah-buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus kata bukan kamu, dari awal adalah pilihan kita. Tapi Yesus kata aku telah memilih kamu, aku telah memilih kamu. Aku telah memilih kamu untuk jadi keluarga Allah. Tapi kamu mau atau tidak? Makanya pertanyaannya, mari panggil wanita itu. Panggil Ribka. Wartanya. Sudah dipilih. Sudah dipilih Ribka menjadi apa? Istri Ishak. Tapi ditanya, mau ikut atau tidak? Saudara, saya dan saudara sudah dipilih menjadi anak-anak Allah oleh Kristus. Pertanyaannya, kita mau ikut Kristus atau tidak? Mau dilayakkan menjadi anak Allah, mau dilayakkan jadi ahli waris, ikut dia. Bila Tuhan meminta kita untuk mencari pasangan yang sepadan, bila Tuhan meminta kita untuk mencari yang mencintai dia juga, apakah kita mau tinggalkan Tuhan kita atau memilih mencinta seperti Salomo pada saat masa tuanya? Dia lebih minta di awal masa mudanya dia sangat mencintai Tuhannya. Walaupun banyak wanita, walaupun istrinya banyak, tapi tidak bisa mempengaruhi dia dengan mengasihi dengan tuannya. Tapi udah mulai lama dia mulai mencintai apa? Lebih mencintai istrinya daripada apa? Tuhannya. Dan pada akhirnya dia sesali itu semua. Dia sesali itu semua. Sekarang Tuhan bilang, kamu adalah hai anak-anak muda, gereja Masa ke-7. Engkau telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang ditanya sama Tuhan, kamu mencintai aku atau mencintai yang lain? Kalau kamu mencintai aku, Tuhan bilang, carilah pasanganmu yang sepadan. Jika engkau mencintai aku, carilah yang mencintai aku juga. Jangan cari yang tidak mencintai aku. Jangan mencari yang menentang aku. Karena apa? Karena pasanganmu akan menghalangimu untuk datang kepada aku. Karena pasanganmu akan membuat kamu meninggalkan aku. Itu. Tuhan tahu itu semua. Marilah kita, marilah semua anggota Gereja Masyarakat 7 bergabung jadi keluarga Allah. Mengutamakan dia dan jadikan dia yang terutama. Dalam tulisan-tulisan permulaan, dampak terbesar dari pernikahan yang tak seiman adalah membawa tradisi ke dalam gereja. Salah satunya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan dari kemarin, membawa tradisi ke dalam gereja. Dan yang terbesar adalah gereja mengubah perbaktian dari hari Sabat ke hari Minggu. Itu adalah karena dampak pernikahan. Membawa tradisi ke dalam gereja. Bukan Alkitab menjadi standar, tapi tradisi gereja.
tradisi dunia dibawa ke dalam gereja. Dan sekarang banyak sekali yang perlu kita saring. Tradisi dunia yang berusaha menerobos gereja kita melalui orang-orang muda. Dan biarlah nasihat ini, cari pasanganmu yang sepadan. Cari pasanganmu yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Pada saat itu, kamu mendapatkan itu dengan berdoa. Minta kepada Tuhan, maka kamu akan lihat apa yang dialami oleh Ishak. Mendapatkan pasangan yang mencintai Tuhan. Maka kita pun dengan berdoa akan meminta petunjuk Tuhan menemukan pasangan kita yang sepadan. Dan pada saat meminta pasangan yang sepadan, dengan berdoa secara spesifik, meminta kepada Tuhan, maka kita akan dipertemukan dengan pasangan yang di dalam keluarga Allah. Mari, mari, mari kita bergabung di dalam keluarga Allah. Amin.